Halo, kembali lagi dengan Julian Tekno. Jadi pada video sebelumnya tuh beberapa ada yang komentar komplain nih. Kenapa kok saya bandingkan desktop ya dengan laptop ya? Padahal itu kan beda-beda jauh ya, jelas aja desktop itu bakal jauh lebih powerful. Nah, tapi kenyataannya banyak juga nih zaman sekarang orang-orang tuh baru mengenal laptop dan yang namanya komputer itu identik banget dengan laptop sehingga yang namanya desktop itu banyak yang melupakan. Padahal secara performa desktop itu banyak sekali yang jauh lebih worth it ya secara performa ketimbang laptop. Dan yang kedua, pada zaman sekarang itu untuk beberapa use case namanya desktop itu belum tentu selalu menang terhadap laptop ya, terutama kalau kita tuh berhadapan dengan laptopnya Apple. Tapi ya oke, pada video kali ini kita akan ngadu nih. Jadi desktop Ryzen saya dengan komputer desktop dari Apple, yaitu adalah Mac Mini. Dan pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan nih beberapa kasus contoh ya, di mana M1 yang ada pada Mac Mini ini lebih unggul ketimbang Ryzen yang pada desktop ini, dan juga sebaliknya, kasus-kasus di mana Ryzen itu lebih unggul dibandingkan dengan Mac. Oke, sebelum lebih dalam, kita bahas dulu secara singkat spesifikasi ya. Jadi, Mac ini adalah Mac Mini ya, bisa disebut bilang M1. Dan model ini bukan yang base model, dimana ini punya 16 GB RAM. Sementara untuk desktop saya ini adalah pakai desktop Ryzen 5600G, Ryzen 5 ya. Dia itu punya 16 GB RAM juga. Dan kalau satu set desktop ini dibandingkan dengan Mac Mini yang satu ini, itu harganya bisa dibilang Mac Mini ini lebih dari 2 kali lipat dari desktop ini. Mungkin sekilas nggak terlalu ngimbang ya antara Ryzen 5 5600G dengan M1 ya. Jelas M1 itu kan mungkin lebih cocok disetarakan dengan i7 laptop ya. Tapi nyata kalau kita lihat lebih dekat itu ada beberapa kemiripan antara Ryzen ya, AMD Ryzen dengan M1. Dimana yang pertama AMD Ryzen dan M1 itu sama-sama punya keunggulan graphics card integrated ya. Terutama AMD lah, AMD itu sudah dari tahun ke tahun, dari sejak dulu itu mereka sangat mengandalkan integrated graphics mereka, sehingga CPU mereka itu kadang disebut sebagai APU ya, dimana yang ditekankan situ adalah adanya processing graphics. Ryzen 5 5500G itu bisa dibilang untuk sekarang itu kelasnya tengah lah, bukan paling atas. Nah, M1 itu dulu sebenarnya mungkin dia termasuk high-end, tapi sekarang sudah ada M2, lalu ada M1 Pro, ada M1 Max. M1 itu jadi bisa dibilang Apple Silicon yang paling terjangkau untuk saat ini. Nah, sekarang kita akan langsung ke benchmark ya. Kita mulai dari CPU dulu. Nah, kalau untuk CPU-nya, nyata M1 itu dia masih lebih unggul untuk single core. Tapi kalau udah urusan multi-core, ternyata desktop Ryzen saya itu jauh lebih tinggi. Meskipun ya TDP juga jelas jauh lebih tinggi yang Ryzen 5. Dan hebatnya Apple itu meskipun dia kalah, jadi performanya kalau untuk multi-core cuma sekitar 70% dari AMD Ryzen 5. Tapi setidaknya dia itu bisa mengachieve, bisa meraih performa tersebut itu tanpa ada suara kipas bising, dan yang nggak kalah penting adalah dia nggak panas. Lalu kita uji lagi secara grafis tapi masih dalam benchmark. Nah, untuk benchmark grafis saya pakainya Wildlife, dimana itu sebenarnya kalau buat M1 itu sebenarnya nggak tersedia resmi ya, karena yang Wildlife ini sebenarnya desain untuk mobile device. Tapi ya ini karena M1 itu bisa untuk mobile device seperti iPad kan sekarang ada yang pakai M1, jadi ya tetap saya pakai itu sebagai catatan aja. Dan hasil benchmarknya ternyata untuk AMD Ryzen 5600G itu masih lebih unggul ketimbang dengan M1. Sekarang kita masuk ke sedikit performa gaming ya. Saya cuma pakai satu game, yaitu adalah CSGO, karena nggak banyak game yang ada di Mac ya. Setidaknya untuk title-titlean AAA, dan hasilnya ternyata AMD Ryzen itu masih lebih menang ketimbang dengan Mac, dimana kalau AMD Ryzen itu bisa sampai 160 fps untuk Full HD low ya, sementara untuk M1 itu dia hanya bisa sekitar 60-110 fps. Ya, meskipun itu sebenarnya performanya sangat acceptable bagi untuk CSGO ya. Dimana kalau saya pengen lebih banyak frame rate lagi, mungkin saya bisa turunin resolusi ke HD aja, bukan Full HD. Tapi yang jadi masalah di sini adalah entah kenapa Mac Mini ini dan MacBook Air saya itu kalau main CSGO kadang suka tersendat-sendat, jadi kayak semacam berhenti-berhenti seperti itu. Ada yang bilang karena Bluetooth, ada yang bilang karena shader dan sebagainya. Tapi setelah saya matikan semua settingan itu kadang muncul, kadang enggak. Jadi ya itu salah satu yang perlu dipertimbangkan. Ya pada intinya, tapi kalau Anda pengen main game ya jangan beli Mac lah. Nah, sekarang saya mencoba untuk benchmarking SketchUp ya. Nah, SketchUp ini sebenarnya sudah optimal untuk Apple ya. Jadi harusnya performanya itu sudah maksimal untuk M1 atau Apple Silicon secara umumnya. Tapi bukan berarti nggak ada masalah nih. Saya mencoba untuk rendering project pelabuhan yang biasa saya pakai untuk benchmark. Ini berat banget ya sebenarnya untuk project, mungkin ini lebih dari tugas akhir mahasiswa. Kalau di Ryzen 5 5600G itu bisa selesai renderingnya dalam waktu 1 jam 3 menit. Di M1 ini entah kenapa saya nemunya kok crash terus ya. Nggak tahu kenapa. Bahkan saya sudah turunkan ke HD atau SD ya. SD itu 480p. Tetap aja masih crash. Saya juga masih bingung kenapa. Ya pada intinya di sini mungkin kalau Anda tuh cuma SketchUp-nya buat kelas mahasiswa atau ya yang nggak terlalu berat-berat banget lah, mungkin masih oke. Tapi kalau Anda itu kelasnya profesional dan pengen gambar landscape 3D yang besar banget, saya mungkin nggak terlalu menyarankan untuk pakai Apple Silicon secara umum ya. Saya nggak sempat untuk mencoba AutoCAD di sini ya, tapi saya pernah coba di MacBook Air yang M1, dan menurut saya performanya lumayan ya, nggak terlalu lancar-lancar banget enggak, tapi juga kencang banget juga enggak. Tapi jangan lupa di sini graphics core-nya itu ada 8 ya, nggak 7 seperti di MacBook Air M1.
Jadi harusnya performanya akan sedikit lebih baik ketimbang yang ada pada MacBook Air M1. Dan kalau untuk Ryzen 5 5600G itu ya nggak ada masalah sama sekali. Untuk programming, sebenarnya programming itu sangat luas ya. Kalau Anda itu web programming mungkin Anda nggak masalah pakai apa aja ya. Karena ujung-ujungnya itu yang rendering kan browser ya, bukan komputer Anda juga. Dimana yang penting adalah nyaman lah untuk compile. Dan programming itu mungkin yang cukup populer adalah Python ya, dimana saya nggak bahas di sini, tapi saya pernah bahas di video saya soal laptop MacBook Air M1 setelah 1 semester kuliah. Dan pada video itu impresi saya secara umum ya cukup baik lah. Kalau untuk kuliah itu masih oke lah, tapi saya nggak tahu untuk yang lebih berat lagi. Nah, jadi saya di sini mencoba untuk programming yang belum pernah saya coba, yaitu adalah pakai MATLAB dan dipakai buat deep learning. Dan hasilnya nih, kalau Ryzen itu selesai dalam 24 menit 43 detik, kalau Mac Mini itu selesai dalam 41 menit 47 detik. Jadi bisa dibilang di sini kalau untuk deep learning itu performanya dari Ryzen itu masih lebih unggul 40% lah ketimbang Mac Mini. Tapi saya curiga di sini masalahnya adalah bukan karena hardware-nya, tapi karena optimasi dari M1 ini untuk MATLAB ya. Dan sebenarnya kalau saya boleh jujur nih, kedua hasil tersebut, baik dari M1 ataupun dari Ryzen itu sebenarnya nggak ada yang bagus. Karena saya pernah mencoba simulasi serupa dengan kombinasi prosesor desktop itu Intel Core i5 dan graphics-nya itu cuma GTX 1050 yang udah berapa tahun lalu keluarnya, itu masih jauh lebih cepat, dimana selesai itu cuma sekitar 2 menit aja. Jadi ya kalau Anda fokus untuk deep learning, menurut saya Ryzen maupun M1 itu bukan pilihan yang bagus lah. Menurut saya bahkan jauh lebih bagus kalau Anda pilih kombinasi Intel dan Nvidia. Dan untuk programming secara umum pun menurut saya kalau mau amannya lebih enak pakai Intel dan Nvidia ya, karena mereka itu dua itu sudah mendominasi industri ini sejak lama untuk CPU dan GPU masing-masing. Dan MATLAB ini untuk deep learning dia hanya mendukung grafik Nvidia. Nah, dari tadi kan yang menang tuh Ryzen terus nih. Nah, sekarang kita akan pindah ke skenario di mana M1 itu ada keunggulan dibanding Ryzen 5 5600G. Saya kasih contoh di sini adalah video editing. Di mana saya kasih contoh nih, saya pakai DaVinci Resolve untuk merender video saya 2 minggu lalu. Ternyata di Mac Mini itu selesai render dalam 2 menit 8 detik, sementara di Ryzen 5600G itu selesainya baru 4 menit 58 detik. Jadi lebih dari 2 kali lebih cepat. Nah, saya juga coba nih rendering video 8K, dan ternyata hasilnya itu untuk Ryzen 5 5600G itu dia selesai dalam 49 detik, sementara Mac Mini itu 24 detik. Jadi beneran 2 kali lipat lebih cepat Mac Mini. Dan yang mungkin nggak kalah penting adalah experience editing ya, dimana saya waktu scrubbing timeline 8K itu kerasa kalau Mac Mini ini lebih smooth ketimbang AMD Ryzen 5 5600G. Ya, untuk kreatif profesional memang secara umum mungkin M1 lebih unggul ya. Di sini saya belum menyebut skenario-skenario lain seperti misalnya pakai Photoshop atau Lightroom atau pakai Premiere kalau Anda pakai Premiere, atau kalau Anda itu bidangnya di audio engineering misal pakai Logic Pro. Nah, itu ya bisa dibilang Mac itu jauh lebih superior lah ketimbang Windows. Oke, jadi kesimpulan dari saya ini untuk desktop Ryzen 5500G ketimbang M1 itu bisa dibilang nggak ada pemenang yang absolut ya, dimana seperti tadi lihat tuh ada keunggulannya Ryzen, ada keunggulannya M1. Ryzen itu menurut saya secara price to performance itu ya zaman sekarang luar biasa lah, bagus banget secara value, performanya oke. Dia juga nggak terlalu panas secara prosesor dan harganya relatif terjangkau. Tapi meskipun platform di Windows, sebenarnya kalau untuk aplikasi-aplikasi non-gaming bisa dibilang Ryzen itu masih punya banyak PR ya. Misalnya tadi di MATLAB ya, ternyata MATLAB itu tidak teroptimize untuk grafis kartu Ryzen, dimana dominasi Intel yang sangat lama untuk optimasi beberapa software itu ya masih sangat-sangat berat bagi AMD untuk dikejar. Nah, apalagi untuk M1. Jadi terlepas M1 itu banyak yang bilang bagus ya reviewnya di internet ya, menurut saya M1 juga masih jauh lebih banyak PR. Kayak SketchUp tadi yang renderingnya itu nggak beres-beres kalau skenario itu berat banget, atau urusan MATLAB yang ternyata nggak terlalu optimize untuk M1 buat saat ini ya minimal, atau untuk gaming ya dimana ini masih jauh banget bagi Apple. Tapi tetap saya cukup impress dengan Mac Mini ini karena performanya itu saya harus bandingin sama desktop yang TDP jauh lebih besar, lebih bising, lalu ukurannya juga jauh lebih besar. Dimana Mac Mini ini dia bisa perform sebagus itu dengan bungkus yang sekecil ini ya. Dia itu cuma ukurannya cuma 20x20 cm. Dia kecil juga, ini saya kira nggak nyampe 2 kilo ya. Dan portnya juga begitu kita beli sudah cukup lengkap. Ada 2 buah USB Type-A, ada HDMI, ada 2 buah Thunderbolt port, dan ada port RJ45 juga alias LAN. Mac Mini ini memang banyak yang review di YouTube bagus-bagus ya. Tapi itu menurut saya karena mayoritas YouTuber adalah video editor ya, dimana sangat wajar kalau Mac Mini dan M1 secara umum itu dapat review-review bagus. Sementara untuk orang-orang yang bekerja di luar industri kreatif, sebenarnya M1 itu ya bisa dibilang agak-agak nuance lah ya. Ada skenario di mana dia bagus, ada skenario di mana dia bisa dibilang masih kurang bagus. Oke, demikian aja video singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video jika saya bermanfaat. Subscribe jika tidak ketinggalan konten dari Martek lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.